Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang, dan akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudara-saudariku yang terkasih, dari cerita tentang kehidupan Santa Skolastika yang kita peringati pada hari ini, yang mencintai hidup rohani dan selalu ingin berbincang-bincang tentang hidup rohani, juga dari kisah Injil tentang Yesus memperbanyak roti dan ikan, dan cerita tentang Yerobeam dalam bacaan pertama. Hal yang dapat kita maknai adalah bagaimana hidup rohani memberikan kekenyangan dalam arti spiritual. Manusia sebagai makhluk yang utuh memiliki kebutuhan jasmani dan rohani. Secara jasmani, orang punya perhatian lebih, makan minum terjamin, mungkin juga perawatan wajah, perawatan rambut, bahkan perawatan alis mata. Pokoknya banyak jenis perawatan. Saya tidak tahu kalau para suster punya, tapi kalau perempuan-perempuan lain yang saya lihat itu di cerminnya itu banyak sekali onderdil di depan cermin. Kadang-kadang untuk memakai semua alat itu butuh waktu. Tujuannya apa? Berpenampilan. Memang kalau kita mau bicara keadilan untuk perlakuan terhadap pribadi, kadang-kadang orang banyak tidak adil karena terlalu fokus dan banyak menghabiskan waktu, tenaga, dan uang untuk perawatan tubuh. Tapi lupa bahwa hal yang lebih penting dalam pribadi adalah kerohanian, jiwa. Nah, kalau coba dicek berapa banyak tenaga, waktu, dan uang yang dikeluarkan untuk merawat jiwa. Padahal itu yang lebih penting. Dan seringkali saya mengatakan bahwa kecantikan
tampang itu sangat ditentukan oleh inner beauty, kecantikan jiwa. Kalau punya hati dan jiwa yang cantik atau ganteng, maka itu yang membuat kita selalu tampak cantik atau ganteng. Maka bicara tentang penampilan yang shining brightly dan juga penampilan yang glowing, sebenarnya sangat ditentukan oleh kesegaran jiwa. Semakin segar jiwa kita, maka kita akan mudah tampak glowing dan shining. Yerobeam memang tampak sebagai seorang raja, dan kalau kita membayangkan raja kan penguasa, apa yang kurang? Pasti punya banyak. Tapi dia mengalami ketidaktentraman jiwa karena ketakutan kehilangan orang Israel yang terus-terus pergi berdoa ke tempat-tempat berdoa mereka. Maka ketidaktenangan jiwa yang dia alami membuat dia harus membuat Tuhan tandingan dengan membangun beberapa kuil untuk penyembahan dewa-dewa. Mungkin dia merasa dengan itu dia tenang, tapi ternyata itu membuat dia makin tidak tenang. Kenapa? Mencoba mengganti Tuhan dengan keinginan manusia. Dengan ini mau dikatakan kepada kita bahwa kalau bicara kerohanian, bukan soal apa maunya kita, tapi apa maunya Tuhan. Orang yang sangat rohania itu cenderung membiarkan hidupnya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Nah, coba kita bandingkan, kalau di kota kaya negara mungkin tidak terlalu tampak. Di paroki-paroki kota besar, kita bisa menemukan banyak jenis kelompok doa. Banyak juga orang yang disebut pendoa. Tapi kadang-kadang itu yang membuat mereka sesuka hati, atur doanya begini, doanya begitu, doanya di sana, doanya di situ. Jadi akhirnya Tuhan itu dikondisikan sesuai dengan maunya kita. Padahal sederhana saja. Orang beriman dan orang yang sangat rohania itu pasti tidak punya banyak mau. Yang dia mau terjadilah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka dia tetap menjalani hidup seperti biasa dengan melihat kehidupan sebagai hidup rohani dan tidak menerjemahkan hidup rohani melulu pada doa. Maka seluruh perjalanan pelayanan dan perbuatan dilihat sebagai doa. Berdoa untuk bekerja, bekerja sebagai doa. Itulah rohaniwan. Dan saya rasa itulah yang coba kita hayati dalam hidup. Berdoa sambil bekerja, bekerja sambil berdoa. Bukan doa saja, bukan kerja saja. Kemudian dalam Injil kita menemukan kehausan rohani yang disimbolkan dengan kekurangan makanan. Memang cerita ini menunjukkan bahwa ada banyak orang yang mengikuti Yesus dan mereka kekurangan makanan karena cuma ada berapa roti tadi, Suster? 7 dan berapa ikan? Ini ikannya. Rotinya ada di meja makan kayaknya. Anggap saja spaghetti juga termasuk roti. Jadi untuk orang 4.000 cuman ada 2 ikan, 7 roti. Pasti tidak cukup. Nah, Yesus kasihan lihat mereka, dan sebenarnya yang Yesus lihat bukan kebutuhan jasmani, karena mereka mengikuti Yesus itu karena kehausan rohani. Maka makanan itu tidak terlalu penting sebenarnya. Sama dengan kita kalau lagi kekeringan jiwa, makanan lalu jadi tidak penting. Karena kalau kita kering jiwanya, pasti tidak ada nafsu makan, tidak ada gairah hidup. Yang penting ada kelegaan jiwa. Nah, orang-orang yang ikuti Yesus ini juga orang yang sebenarnya rindu saja mau berada bersama Yesus, bukan cari makan. Karena kalau mereka cari makan, pasti mereka bawa bekal. Tapi karena mereka rindu untuk bertemu dengan Yesus, maka mereka tidak bawa apa-apa. Nah, ketika Yesus mau memberikan mereka makan dengan 7 roti dan 2 ikan, sebenarnya apa yang membuat mereka kenyang? Ucapan syukur dan berkat. Jadi sebelum mereka menerima roti, dari 7 roti itu, kan Yesus duduk di tanah, mengucap syukur, lalu membagi. Nah, rasa syukur itulah yang mengenyangkan.
Jadi perasaan mereka terobati, maka otomatis mereka kenyang. Kan kita juga begitu, kalau kebutuhan jiwa kita diobati, kita lupa makan, kita rasa kenyang. Yang kedua, dua ekor ikan. Jadi sebelum membagi 2 ekor ikan, Yesus mengucap berkat. Jadi ada 2 hal yang dilakukan, mengucap syukur dan mengucap berkat. Kemudian ikan itu terasa cukup dan bahkan kelebihan. Jadi ini sebenarnya masalah perasaan saja. Merasa cukup dan lebih karena ada Tuhan. Nah, itulah hidup rohani. Merasa cukup dan lebih karena kita punya Tuhan. Nah, itulah kemudian kenapa ketika melihat orang kaya yang punya banyak, tidak pernah merasa cukup, karena mereka tidak percaya Tuhan. Percaya pada kekayaan dan materi. Maka semakin dia mengejar, semakin banyak menumpuk, semakin dia tidak pernah merasa cukup. Kejar terus, karena tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Tapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan, biar sedikit dan kurang, dia percaya bahwa nanti rasa syukur dan rasa cukup, dan dengan berkat Tuhan, ia kemudian merasa ini cukup untuk saya. Dan ini lagi-lagi permainan perasaan saja. Dan kalau bicara permainan perasaan itu kan hidup rohani. Jadi semakin kuat kerohanian kita, maka segala macam bentuk kebutuhan perasaan akan terobati. Karena di sana kita merasa, dalam kerohanian kita merasa, ngapain takut, ada Tuhan. Ngapain merasa sulit, Tuhan pasti sudah menyediakan segalanya. Yang paling penting, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Semoga kita tetap mencintai hidup rohani kita. Semoga kita memelihara kerohanian kita, karena di balik kerohanian yang baik, pasti selalu akan ada penampilan yang baik, kebutuhan yang cukup secara jasmani dan rohani. Semoga Tuhan memberkati kita.